warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Prihatin dengan NIM 14014194142, nomor presensi 7 dari rombel D. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video yang disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran kelas rangkap. Alasan saya memilih materi ini yaitu terkait hakikat pembelajaran kelas rangkap, yaitu karena kita sebagai calon pendidik atau guru harus mengetahui apa itu pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelum mulai lebih jauh mengenai bagaimana nanti penerapan pembelajaran kelas rangkap, kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran kelas rangkap, kemudian perlunya atau pentingnya pembelajaran kelas rangkap itu sendiri, kemudian tujuan, fungsi, dan manfaat PKR itu sendiri, serta prinsip-prinsip dasar yang mendorong adanya pembelajaran kelas rangkap itu sendiri. Nah, sehingga nanti sebagai pendidik, jika kita menerapkan pembelajaran kelas rangkap, kita sudah mengetahui dan juga lebih paham mengenai pembelajaran kelas rangkap itu sendiri, sehingga nanti dapat apabila menerapkan, kita dapat menerapkannya secara efektif dan juga optimal. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua yaitu mengenai perlunya atau pentingnya PKR. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip dasar PKR. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran kelas rangkap. Apa itu sih pembelajaran kelas rangkap? Ya, jadi pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, selain itu, seorang guru juga mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu perlunya pembelajaran kelas rangkap. Nah, ada beberapa alasan penting yang menyebabkan pentingnya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan. Yaitu yang pertama, alasan geografis. Nah, dalam hal ini ketika lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, kemudian terbatasan sarana transportasi, dan juga pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk yang beragam, misalnya seorang petani, nelayan, kemudian menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan. Nah, inilah salah satu pendorong adanya penggunaan PKR itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu alasan demografis. Nah, dalam hal ini ketika contohnya mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya, maka PKR merupakan pendekatan yang tepat dan praktis untuk mengatasi hal ini. Alasan yang ketiga yaitu kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apalagi bila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah seperti itu, perlu adanya keikhlasan dan penuh sukacita dan kesiapan mental dari guru tersebut. Nah, selain itu, ini merupakan salah satu faktor pendukung penggunaan PKR agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat terus berlangsung. Selanjutnya, alasan yang keempat yaitu keterbatasan ruang kelas. Nah, di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak, tetapi di daerah lain meskipun sudah mempunyai ruang kelas yang sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, namun masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar yang lebih besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan penggabungan atau lebih kelas yang diasuh. Nah, inilah salah satu faktor pendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap itu sendiri. Nah, yang terakhir atau kelima yaitu kehadiran guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil,
Tetapi di kota besar pun juga mengalaminya, seperti di Jakarta ketika musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya, sehingga guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas dan yang tidak ada gurunya. Nah, ini merupakan salah satu penerapan adanya pembelajaran kelas rangkap itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Nah, tujuan, fungsi, serta manfaat PKR ini dapat kita kaji dari aspek berikut. Yang pertama yaitu quantity dan equity. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan juga equity atau pemerataan. Aspek yang kedua yaitu ekonomis. Nah, PKR ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan, di mana seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran dapat berlangsung. Demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran dapat tetap berlangsung. Jadi secara ekonomis biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan juga masyarakat lebih kecil dengan adanya penerapan pembelajaran kelas rangkap ini. Nah, aspek yang keempat yaitu pedagogis. Sudah seringkali bahwa pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Nah, lulusan kita dinilai kurang kreatif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Nah, pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR ini menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid, sehingga dengan penerapan PKR ini dapat meningkatkan faktor aspek pedagogis tadi. Nah, aspek yang keempat yaitu keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan sekolah dasar di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anaknya berkurang, dan mengunjungi sekolah dasar yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat masuk sekolah, meningkatnya pengulangan kelas, atau putus sekolah. Bahkan mungkin saja terjadi kecelakaan pada saat murid pergi atau pulang sekolah. Nah, yang keempat yaitu kita akan membahas mengenai prinsip dasar PKR. Nah, pembelajaran kelas rangkap mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum seperti bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Sedangkan prinsip-prinsip PKR secara khusus yaitu yang pertama, adanya keserapakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, terjadi secara bersamaan atau serempak. Nah, kegiatan yang terjadi secara serempak itu harus bermakna, artinya kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola dengan benar. Nah, prinsip yang kedua yaitu kadar waktu keaktifan akademik atau WKA tinggi. Nah, selama PKR itu berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. Nah, PKR ini tidak memberikan toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru yang tidak terampil mengelola kelas. Misalnya waktu tunggu yang lama, pembentukan kelompok yang lamban, atau pindah kelas yang memakan waktu. Nah, makin banyaknya waktu yang terbuang, maka makin rendah kadar WKA itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa WKA tinggi tidak selalu berkadar tinggi kualitas pengalamannya. Nah, kualitas pengalaman belajar yang dihayati murid sangat menentukan WKA. Kualitas dan lamanya kegiatan berlangsung menentukan tinggi rendahnya kadar WKA itu sendiri. Nah, prinsip yang ketiga yaitu kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Nah, dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Nah, agar mampu meningkatkan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik. Nah, guru harus mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan yang tepat. Apa sih itu tindakan instruksional? Nah, tindakan instruksional adalah tindakan yang langsung berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum, seperti menjelaskan, kemudian memberi tugas, atau mengajukan pertanyaan. Nah, tindakan pengelolaan adalah tindakan yang berkaitan dengan penciptaan dan pengembalian kondisi kelas yang optimal. Prinsip yang keempat yaitu pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, sumber yang dimaksud ini berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Nah, agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien.
seperti lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru yang menerapkan PKR itu sendiri. Dengan demikian, dengan orang dan waktu, murid yang pandai dapat dimanfaatkan sebagai tutor. Nah, waktu harus dikelola dengan cermat sehingga menghasilkan WKA yang berkadar tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kupat kecemplung santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu lagi.